segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji namamu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan firman. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Shalom. Ya baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan yang pada pagi hari ini adalah melanjutkan tema kita pada minggu yang lalu, ya, pada bagian yang kedua. Temanya adalah jika Tuhan baik, ya, mengapa orang benar menderita. Ya, ini rangka bagian yang kedua. Ya, saya akan ulang sebentar. Ya, saudara, Ayub itu dikenal adalah seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Slide-nya terus coba. Ya, saya akan ulang sebentar. Ya, inilah Ayub. Dia dikenal sebagai orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Nah, dia adalah tokoh yang dihubungkan dengan kesabaran dan ketabahannya. Ya, kalau kita lihat kesabaran dan ketabahan, maka kita bisa membaca kitab yang namanya kitab Ayub. Ya, saudara. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih menderita daripada Ayub. Ya, dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan kesehatannya, sekujur tubuhnya, saudara, mengalami borok. Ya, kemudian istrinya juga, saudara, ya, dia kehilangan istrinya karena istrinya menyuruh dia untuk mengutuk Allahnya, namun dia tetap bertahan, ya, dia tidak mau mengutuk Allahnya. Kemudian, saudara, bahkan ketiga sahabatnya yang setelah datang untuk menghibur, pada akhirnya ketiga sahabatnya yang bernama siapa, saudara? Elifas, Bildad, dan Sofar, akhirnya apa? Menghakiminya. Jadi begitu dia mengalami penderitaan, kehilangan semuanya, kemudian dia harus, saudara, ya, menerima penghakiman dari bahkan tiga orang sahabatnya. Nah, jika Tuhan baik, mengapa orang benar itu menderita? Ya, ayo slide-nya terus, saya akan ulang cepat. Ya, supaya kita dapat mengenal kedaulatannya. Ayo sama-sama 2, 3. Supaya apa? Ya, Ayub pasal yang ke-42. Kita akan baca Ayub pasal yang ke-42. Secara cepat kita akan mengulas sebentar apa yang disampaikan pada minggu yang lalu, dan ini adalah bagian yang kedua. Ya, di ayat yang kedua, ya. Ayat pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan, ya. Ayat yang kedua 42, ya, ini adalah jawab Ayub kepada Tuhan. Ayo kita baca ayat yang kedua, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, ya, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini adalah kesimpulan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-41, saudara. Ya, di dalam sastra bahasa Ibrani biasanya kesimpulan itu ditulis di depan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, saudara, di bangsa kita kesimpulan biasanya di belakang. Tetapi saudara, kalau sastra Ibrani kesimpulannya itu di depan, di awal. Ya, saudara, di sini dikatakan bahwa aku tahu bahwa Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya Allah itu maha kuasa. Katakan sama-sama, maha kuasa. Ya, tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, oleh karena Dia maha kuasa, maka Dia berdaulat. Katakan sama-sama, berdaulat. Ya. Dia yang merencanakan, Dia yang melakukan, saudara, ya. Kemudian Dia yang memelihara, ya, kehidupan kita bahkan alam semesta. Ya, saudara, di sini dikatakan bahwa keadaan Ayub ini, pengakuan Ayub, ya, sebelum keadaannya dipulihkan, ya, sebelum dia dipulihkan. Karena dalam pemulihan ditulis dalam Ayub pasal yang ke-42, saudara, di ayat yang ke-10, ya, saudara, coba kita baca 42 ayat yang ke-10, Ayub 42 ayat yang ke-10, ya. Ini adalah keadaan Ayub setelah dia dipulihkan. Ayo sama-sama, 2, 3.
Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Ya, ayat 12 coba kita baca lagi. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu ya. Namun di ayat yang pertama di dalam pasal 42, saudara, ini dalam dia sebelum dipulihkan, ya, dikatakan bahwa aku tahu, artinya dia mengenal Allahnya. Lewat apa? Lewat penderitaan yang diizinkan terjadi, ya. Dikatakan aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, ya. Nah, saudara, pengakuan ini sebelum keadaan Ayub dipulihkan, ya. Nah, banyak orang Kristen menganggap jawaban atas semua persoalan adalah perubahan keadaan. Sakit disembuhkan, kekurangan dicukupi, berada dalam bahaya dilepaskan, dan sebagainya, ya. Namun, saudara, kita perhatikan di sini, ya, Ayub sudah menang bahkan sebelum dia mengalami perubahan, sebelum dia dipulihkan, ya. Jadi, saudara, Ayub sudah menang sebelum keadaannya dipulihkan, ya. Seringkali kita, saudara, mengalami penderitaan. Tatkala kita bergumul dengan Tuhan, maka, saudara, disitulah Tuhan boleh menyatakan, saudara, kepribadiannya, sehingga kita boleh mengenal Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, walaupun kita belum dipulihkan, ya. Namun, saudara, kekuatannya daripada Tuhan itu adalah awal pemulihan. Katakan sama-sama, awal pemulihan. Ya, walaupun belum dipulihkan pada saat itu Ayub, namun Ayub dikatakan, aku tahu Tuhan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu, ya, bahwa dia mengenal Allah yang maha kuasa, ya. Dikatakan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Termasuk apa? Rencana Tuhan. Tuhan punya rencana, termasuk sakit penyakit yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup Ayub, saudara. Ya, walaupun yang melakukan bukan Tuhan, tetapi diizinkan. Tetapi yang melakukan siapa, saudara? Iblis. Ya, kalau saudara dibaca di pasal yang pertama, iblis kan bilang, tentu saja dia orang yang saleh, takut Tuhan, menjauh kejahatan, dia seorang jujur, Tuhan berkati, Tuhan pagari, karena engkau berkati dia. Coba kau ambil semua yang ada padanya, dia pasti akan menghujat engkau, dia akan mengutuk engkau. Ya, kemudian Tuhan bilang, boleh, ya. Berarti Tuhan izinkan. Berarti Allah itu berdaulat, ya. Saudara, diizinkan terjadi, saudara, dia harus mengalami yang namanya kehilangan. Amin. Ya. Jadi kalau saudara menderita, ya, saudara belajarlah dalam kehidupan siapa? Ayub. Tidak ada yang lebih menderita daripada dia, ya. Namun kalau dia bergumul dengan saudara penderitaannya, maka saudara pada akhirnya dia mulai menyadari bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Di balik semua penderitaan yang dialami, ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Kalau saudara mengalami penderitaan, saudara belajarlah dalam di sini adalah kitab Ayub, ya. Jadi dia sudah menang bahkan sebelum ada perubahan. Jadi solusi sejati seringkali bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan diri kita sendiri tatkala kita mengenal akan Tuhan. Amin. Nah, saat saudara mulai mengenal akan Tuhan, ya, maka disitulah saudara, ya, perubahan cara pandang kita terhadap Tuhan diubahkan. Kalau saudara baca dalam kitab Ayub, saudara, pada awalnya, ya, dia dikatakan firman Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, ya, itu luar biasa, ya, saudara. Kemudian yang kedua, Ayub berkata apa? Masakan aku terima yang baik saja dari Tuhan, tetapi yang tidak baik tidak aku terima. Luar biasa kan perkataannya? Luar biasa. Namun ketika 3 orang sahabatnya yang pada saat saudara dia mulai mau menghibur, ya, saudara, dan Ayub menderita, saudara, kehilangan lagi. Bukan hanya hartanya, bukan hanya anaknya. Iblis datang lagi kepada Tuhan, ya. Kemudian Tuhan memuji Ayub. Tuh lihat, hartanya habis,
anak-anaknya juga ya mati semuanya. Ya, maka iblis bilang kulit ganti kulit. Manusia akan menghujat kalau dia kehilangan kesehatannya. Maka Tuhan mengizinkan kembali sehingga Ayub mengalami sakit penyakit sekujur tubuhnya. Nah, mulailah Ayub mengutuk hari kelahirannya. Saudara, memang manusia ya, saudara, saya rasa tidak ada yang kuat ya. Saudara, kalau kita mengalami penderitaan seperti siapa, saudara? Ayub ya. Kemudian saudara, dia mulai menyalahkan Tuhan ya. Kenapa? Pertama dia menyesali, kenapa saya harus hidup ya. Kemudian dia mulai menyalahkan Tuhan ya. Buat apa saya hidup kalau saya harus menderita seperti ini? Nah, saudara, kalau saudara baca terus, maka nanti kita akan perhatikan ya, ada maksud Tuhan di balik semuanya. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan di balik semuanya. Ya, saudara, ada rencana Allah ya. Saudara, terus coba slide-nya berikutnya. Ya, jadi saudara, ada rencana Tuhan ya dalam hidup Ayub ya. Saudara, di dalam pasal yang ke-38 sampai yang ke-41, Allah menunjukkan kedaulatannya yang mutlak atas segala sesuatu. Artinya apa? Allah berdaulat ya. Saudara, Tuhan berdaulat artinya Tuhan berkuasa memelihara hidup kita, anak-anaknya. Katakan sama-sama, Tuhan berkuasa. Apapun yang Tuhan buat itu baik dalam hidup kita. Tadi nyanyiannya apa? Masakan kita terima yang baik-baik saja. Ku mau selalu bersyukur. Coba colek kiri kanan. Mau bersyukur kan saudara? Ya, kalau yang baik kan semua pasti bisa bersyukur. Betul apa enggak? Kalau yang enggak baik sulit bersyukurnya. Kalau yang baik, kalau yang tidak baik sulit. Kalau yang baik semua pasti bisa bersyukur. Tetapi kita percaya, saudara, ada maksud Tuhan di balik semua yang kita alami. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan di balik semua yang kita alami ya. Yang pertama, saudara, adalah bahwa Ayub dia mengakui bahwa Allah itu berdaulat. Dia bebas suka-suka Tuhan ya. Dia nggak punya hak untuk mengutuk Tuhan atau menyalahkan Tuhan, saudara, karena dia berdaulat dalam hidup kita ya. Apapun yang Tuhan buat, saudara, dia nggak bisa salahkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kemarin tentang Ratu Esther kan ya, pada saat bangsa Yahudi mau dibinasakan semuanya oleh saudara Haman, maka Esther menyuruhkan berpuasa, termasuk pamannya Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi. Dikatakan, aku akan menghadap siapa? Raja Ahasveros ya. Saudara, kalau memang raja itu berkenan, maka dia akan mengulurkan apa, saudara? Tongkat emasnya. Maka Ratu Esther boleh menghadap raja. Tetapi kalau raja tidak berkenan, hukumannya adalah hukuman apa, saudara? Mati. Ya, kalaupun aku mati, ya, jadi Ratu Esther bilang, kalaupun aku mati, aku siap. Artinya apa? Artinya bahwa Esther menyadari Raja Ahasveros, dia punya kedaulatan, dia punya kuasa. Amin. Ya, demikian juga dengan kita. Apapun yang terjadi ya dalam hidup kita, saudara, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Katakan sama-sama, tidak boleh menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau dalam segala sesuatu, termasuk yang baik, termasuk yang tidak baik, termasuk yang tidak baik ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan bilang apa? Duka cita yang menurut kehendak Allah itu mendatangkan pertobatan yang tidak akan disesalkan. Kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesukaran dalam pekerjaan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesukaran dalam usaha. Saudara, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai masalah persoalan hidup.
Supaya apa? Supaya kita mulai menyadari bahwa kita manusia yang lemah, kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu bertobat. Karena dahulu kita jauh dari Tuhan, kemudian Tuhan mulai menyadarkan kita. Ya. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita adalah keselamatan. Katakan sama-sama, keselamatan. Coba kiri kanan. Keselamatan lebih penting dari harta. Amin. Ya, karena diizinkan saudara. Ya, harta habis, usaha mengalami kesulitan, pekerjaan juga, saudara, kita di PHK, saudara. Ya, kita nggak boleh menyalahkan Tuhan, tapi sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa segala apapun yang terjadi dalam hidup kita ada rencana Tuhan yang terbaik. Katakan sama-sama, ada rencana Tuhan. Kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada rencana Tuhan yang terbaik. Ya, nah saudara, kita lihat bagaimana Allah berdaulat. Allah menunjukkan kekuasaannya ya kepada Ayub. Terus lagi slide-nya. Yuk. Terus Ayub mengakui bahwa di balik semuanya ada, termasuk kesengsaraannya, ada rencana Tuhan. Katakan sama-sama, ada rencana Tuhan. Ya, walaupun semua itu adalah rencana Allah, bukan berarti Allah yang langsung terlibat. Iblislah yang melakukannya. Allah dalam kedaulatannya apa? Mengizinkan. Ya. Nah, yang kedua, kita masuk bagian yang kedua, saudara. Slide yang kedua. Ya. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Oh, engkau kejam Tuhan. Terus engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Terus 2. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku dalam angin ribut. Terus, ya aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup. Saudara, Tuhan kau kejam. Ya. Saudara, Ayub sudah berdoa, namun doanya tidak dijawab. Ya. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan tidak peduli, tidak menghiraukan dia karena penderitaannya. Ya. Jadi dia bertanya kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-38. 38. Ayo kita baca. Apa jawaban Tuhan? Setelah Ayub bertanya, Tuhan kenapa ya Tuhan? Aku harus mengalami penderitaan ini. Di mana engkau ya Tuhan? Apakah engkau ada Tuhan? Ya. Saudara, apakah engkau peduli Tuhan saat aku mengalami penderitaan ini? Ya, Ayub 38. Apa jawaban Tuhan? Coba ayat yang pertama. Saudara jawabnya apa saudara? Maka dari dalam badai Tuhan menjawab siapa? Ayub. Ya. Apa jawaban Tuhan tatkala Ayub bertanya? Apa? Tuhan bukannya jawab langsung, tapi Tuhan tanyain lagi. Ya. Tuhan menjawab dengan pertanyaan juga. Tatkala Ayub meragukan kuasa Tuhan. Seringkali kita mengalami pergumulan, penderitaan, kita meragukan apa? Kekuasaan Tuhan. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah? Dikatakan siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan dengan tidak berpengetahuan? Apa artinya? Gak mungkin Tuhan ngambil keputusan tanpa adanya hikmat Tuhan. Ya, coba slide-nya terus lagi. Ya, yuk, slide-nya. Dalam penderitaan yang berat, kita cenderung menanyakan Tuhan, di mana engkau Tuhan? Apakah kau peduli dengan kesusahan-kesusahanku? Mengapa kau membiarkan ini terjadi? Inilah pertanyaan-pertanyaan Ayub, saudara, dan juga pertanyaan kita. Apa maksud Tuhan dari semua ini? Itu juga yang dilakukan oleh Ayub. Dia menanyai Allah dan mempertanyakan keadaannya. Dia menuntut sebuah penjelasan. Tetapi menariknya, saudara, Allah tidak memberi jawaban langsung atas semua pertanyaan itu. Ya, dia justru apa? Menjawab dengan pertanyaan. Ini yang menarik. Ya, Tuhan menjawab dengan pertanyaan. Ya, pertanyaan baliknya apa? Coba saudara baca 23.
Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Nah, hal ini menunjukkan siapa Allah dan siapa manusia. Ya, Tuhan selalu memiliki pertimbangan dan hikmat di balik setiap keputusan. Katakan sama-sama 2, 3. Tuhan selalu apa? Memiliki apa? Pertimbangan dan hikmat di balik semua keputusannya. Ya, karena dikatakan siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan yang tidak berpengetahuan. Ya, artinya Tuhan selalu memiliki pertimbangan dan hikmat di balik setiap keputusannya. Ya, slide-nya terus lagi. Ya. Nah, di ayat ini Ayub sebenarnya sedang merenungkan kembali pertanyaan tadi di 38 ayat yang kedua. Di sana Allah menanyai dia. Pertanyaan ini lantas diikuti dengan begitu banyak pertanyaan retoris yang menunjukkan bahwa Allah mengatur segala sesuatu di dunia dengan hikmatnya. Katakan sama-sama, dengan hikmatnya. Tanpa hikmat Allah, alam semesta ini tidak mungkin teratur seperti sekarang. Ya, saudara lihat itu alam semesta. Ya, kemarin minggu lalu bagaimana dikatakan siapakah yang meletakkan dasar bumi? Saudara, kita lihat bumi yang saudara itu dia dengan dasar apa itu diletakkan, atau dengan tiang-tiang pancangnya bagaimana? Tetapi kita lihat bagaimana kekuasaan Allah menopang dunia, saudara, dengan kekuasaannya. Amin. Ya, saudara perhatikan bumi itu tidak bergerak. Dia nggak ada fondasinya. Kalau kita bangun satu bangunan rumah pasti punya fondasi. Kemudian kita pasti ada tiang-tiang pancang. Tapi kita lihat bumi, ada fondasinya nggak? Nggak ada. Tiang pancangnya ada? Nggak ada. Saudara, berat bumi itu luar biasa. Ya, manusia selalu membangun gedung-gedung bertingkat tinggi. Itu beratnya luar biasa. Tetapi kenapa dia nggak bisa, saudara, nggak bisa turun jatuh? Kita lihat, itu luar biasa kekuasaan Tuhan. Amin. Ya, saudara, nggak ada seorang pun yang bisa menyamai Allah. Kemudian bagaimana Allah mengatur alam semesta ini, saudara, dengan hukum-hukum. Ya, di dalam dunia itu ada yang namanya hukum gravitasi bumi, di mana setiap benda yang kita lempar selalu jatuh ke bawah. Nah, saudara, kita bisa bumi berputar itu 1.700 lebih kilometer per jam, saudara. Ya, dia berputar. Kenapa kita nggak merasakan putarannya? Dan kenapa kita tidak terpelanting, saudara? Karena ada daya magnet bumi. Itu luar biasa. Luar biasa Tuhan, saudara. Ya, di bumi ada medan magnetnya, saudara. Ya, kita lihat kenapa kita tidak terpelanting, saudara. Ya, kenapa kita tidak terlempar? Ada daya magnet bumi. Ya, itu luar biasa. Itu, saudara, yang namanya daya gravitasi. Saudara, itu membuat oksigen itu, saudara, akan tetap di bumi. Kalau tidak ada gravitasi, maka oksigen itu kan melayang ke udara. Kita nggak akan menghirup udara, saudara. Itu karena Tuhan yang menopang. Amin. Ya. Kemudian ada lapisan ozon yang melindungi bumi dari apa? Dari meteor-meteor, benda-benda langit. Saudara, itu luar biasa. Tuhan menciptakan bumi. Dan bagaimana di luar angkasa? Satu galaksi Bima Sakti itu ada 400 miliar, saudara, planet. Satu Bima Sakti. Dan bumi itu termasuk satu dari 400 miliar Bima Sakti. Luar biasa gak, saudara? Luar biasa atau tidak? Nah, di langit itu ada, saudara, jutaan galaksi. Bayangkan. Makanya Daud dikatakan, kalau aku melihat langit dan bumi yang kau ciptakan, siapakah manusia sehingga kau memperhatikannya? Ya. Artinya, saudara, di tengah jagat raya yang begitu besar dan bumi hanya satu titik, saudara, seperti pasir di satu butir pasir di tengah lautan. Dan bagaimana dengan kita? Kalau bumi saja seperti satu titik pasir, sebutir pasir, apalagi kita. Maka Daud tatkala dia melihat ke langit, maka dia mulai mengagumi Tuhan. Siapa saya, Tuhan? Amin. Jadi kalau saudara mulai lihat langit, maka kita menyadari siapakah kita, sehingga engkau memperhatikannya. Ya. Dia mulai mengagumi akan Allah, saudara. Ya. Nah, saudara dan saya, biarlah kita boleh
saudara mengagumi akan Tuhan, ya, tanpa hikmat Allah, alam semesta tidak mungkin menjadi teratur seperti sekarang, ya. Nah, saudara, pertanyaan di atas sekaligus menunjukkan bahwa manusia justru seringkali kekurangan hikmat, ya. Makanya Daud bilang apa tadi, saudara? Daud berkata apa di dalam pasal yang 42 ayat yang ketiga? Tanpa pengertian aku telah bercerita atau berkata tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Artinya apa? Banyak hal di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh manusia. Sepintar-pintarnya manusia, saudara, itu jauh lebih berhikmat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, namun manusia ingin mengerti tentang Tuhan. Ya, banyak di dalam hidup ini yang berupa misteri, yang enggak tersingkap. Namun kita bisa tangkap dengan iman. Katakan sama-sama dengan iman. Ya, banyak orang enggak percaya mukjizat karena tidak bisa ditangkap dengan logika. Ya, bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 paku? Nggak mungkin. Ya. Namun firman Tuhan katakan, kalau kita percaya, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan lanjutkan. Ya, manusia ingin mengetahui segala sesuatu, padahal pengetahuannya itu terbatas. Ya, saudara, itulah kekuasaan Tuhan. Ya, ayo kita teruskan lagi. Ayo, slide-nya kita baca sama-sama. 2, 3. Sebagai Allah yang berhikmat, Dia pasti melakukan sesuatu dengan alasan tertentu. Namun pertimbangan tersebut tidak selalu dibuka bagi manusia. Artinya apa? Bersifat rahasia, misteri. Saudara tahu kapan saudara mati? Itu misteri. Betul apa enggak? Nggak ada yang tahu. Seorang pun nggak ada yang tahu. Itu misteri. Saudara nggak tahu kapan saudara ya dipanggil Tuhan atau mati. Itu misteri. Ya. Siapa yang tahu? Tuhan. Amin. Siapa yang bisa manusia menciptakan roh? Manusia bisa menciptakan robot, tapi roh manusia nggak ada yang sanggup menciptakan roh manusia, makhluk kehidupan. Tatkala seorang wanita mulai hamil, di situ mulai ada roh kehidupan. Secanggih-canggihnya manusia nggak bisa menciptakan roh. Betul apa enggak, saudara? Luar biasa. Ya, itu luar biasa Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita akan lanjutkan. Ya. Manusia hanya memahaminya di akhir suatu proses kehidupan yang diizinkan terjadi dalam hidup. Jadi pada saat kita mengalami pergumulan, kita nggak ngerti, sama seperti Ayub. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Saat dia diproses, kenapa saya harus mengalami? Kan saya orang baik. Kalau orang berbuat dosa, dia mengalami penderitaan, itu wajar. Betul apa enggak, saudara? Tapi kalau orang benar mengalami penderitaan, itu nggak wajar. Karena itu 3 sahabat Ayub itu sahabatnya. Dalam konsep berpikirnya, kalau orang menderita seperti Ayub itu karena dosa. Betul apa enggak, saudara? Ini karena dosa. Kenapa Ayub kamu harus kehilangan harta? Kamu sudah kehilangan anakmu, kamu kehilangan kesehatanmu. Ini tentu karena dosa. Saudara, tidak semua penderitaan karena dosa. Amin. Dan kita tidak berhak menghakimi. Itu tuh, di usahanya hancur, itu karena di dosa. Kalau karena dosa, kita harus bertobat. Ya. Tetapi apa yang namanya, saudara, ada proses Tuhan supaya Ayub lebih mengenal akan Allah. Ya. Artinya bahwa dia menyadari bahwa Allah itu berdaulat dalam hidupnya. Dia suka-suka Tuhan lah. Tuhan mau buat apa, saya nggak akan pernah mengutuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, saya percaya di balik semua yang saya alami ada rencana Tuhan. Katakan sama-sama, ada rencana Tuhan. Sehingga kita nggak cepat-cepat berkata-kata seperti Ayub. Kalau nggak ngerti, jangan kita asal ngomong. Kalau kita nggak ngerti asal ngomong, pasti banyak salahnya. Betul apa enggak? Nah, kalau kita sedang diproses Tuhan, lebih baik kita banyak berdiam diri. Yang setuju katakan amin. Lebih baik kita berdiam diri, kita boleh, saudara, bersyukur di bawah kaki Tuhan, minta Tuhan nyatakan
Walaupun kita nggak bisa ngerti semuanya apa maksud Tuhan, dan tetap bertahan dalam penderitaan. Katakan sama-sama, tetap bertahan. Soalnya kiri kanan, tetap bertahan. Ada penderitaan yang lebih dari Ayub? Ada? Penderitaan yang paling berat kan kehilangan. Betul apa enggak? Kehilangan harta, kehilangan anak, betul? Kehilangan kesehatan. Itu berat-berat semua. Kita baru dicolek dikit, harga diri kita aja udah ngamuk-ngamuk, saudara. Wow, kayaknya kepala semua. Belum apa-apa itu, saudara. Amin. Belum apa-apa. Kita baru usahanya udah mulai menurun, gaji kita nggak naik, saudara. Udah bersusu, saudara. Belum apa-apa. Colek ke kanan, belum apa-apa, saudara. Jadi kalau mau belajar sabar, mau belajar tabah, kita belajar dari siapa? Ayub. Ya, itu perjanjian lama, saudara. Ya, kita belajar. Kalau Tuhan Yesus, dia kan Tuhan. Padahal kan Tuhan Yesus kan menjadi manusia juga. Dalam kodrat manusia ada kodrat ilahi. Ada dua kodrat dia, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Ya, nah, saudara, terus lagi. Ayo, yang ketiga, baca sama-sama. 2, 3. Nah ini, saudara. Ayo kita baca dalam kitab Ayub tadi ya, ayat 42. Ayat 42. Supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Itu yang Tuhan mau, bukan kata orang, ya, tapi secara pribadi dan mendalam. Ayo kita baca ayat yang kelima. 2, 3. Hanya dari kata orang saja menyelamatkan engkau, tapi selamatkan sendiri dengan engkau. Oh, ini belum dia dipulihkan loh, saudara. Dipulihkan kan di ayat yang ke-10. Betul apa enggak? Tapi dikatakan, ada maksud Tuhan nih, supaya saya tahu kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat dalam hidup saya. Apapun yang Tuhan mau, ya suka-sukamu Tuhan. Aku gak akan mengutuk Tuhan, aku akan gak menyalahkan Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana dalam hidup. Amin. Ya. Apapun yang terjadi, suka-sukamu Tuhan. Ya. Allah yang berdaulat. Kalau Tuhan mau pulihkan kita sekarang, bisa gak, saudara? Bisa, seperti balik telapak tangan. Kenapa dari dulu kita selalu kekurangan? Ya. Lihat orang lain kayaknya enak banget ya, kayaknya gak pernah kekurangan. Tapi kita kekurangan aja terus. Kayaknya Tuhan gak jawab. Katakan sama-sama, Tuhan lebih tahu dari kita. Amin. Setiap orang punya pergumulan masing-masing. Kalau gak masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Kalau gak masalah rumah tangga, masalah usaha. Kalau gak masalah usaha, masalah pekerjaan. Kalau gak masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Kenapa diizinkan semua terjadi? Ada maksud Tuhan. Colek ke kanan, ada maksud Tuhan. Amin. Jadi yang kita lakukan apa? Bersyukur. Katakan sama, ku mau selalu bersyukur. Bersyukur. Apapun yang ku alami, lakukan loh, kiri kanan, coba lakukan, jangan cuma nyanyi. Saya ketawa aja. Begitu praktek, saudara, bersungut-sungut, nyalain orang, nyalain keadaan, nyalain Tuhan yang parah. Di sini nggak boleh ada. Soleh di kanan, nggak boleh ada di sini. Jangan cuma nyanyi ya, ku mau selalu apapun yang terjadi, ku mau selalu bersyukur. Lakukan. Kalau kita menderita, jangan karena dosa, tapi karena Tuhan membentuk kita. Pribadi yang lebih seperti Yesus. Ya. Ini Ayub, saudara, dibentuk. Dia seorang yang saleh, betul? Dia seorang yang takut Tuhan. Dia seorang yang jujur. Dia seorang yang menjauhi kejahatan. Kenapa Tuhan lihat masih ada kekurangan? Ya, ini orang sombong nih, suka merasa diri benar. Bahkan Tuhan pun diajarin sama dia. Makanya Tuhan bilang,
Aku lakukan semuanya nggak mungkin tanpa hikmat dan pengetahuan. Amin. Makanya dikatakan Ayub, dia tutup mulutnya, dia cabut perkataannya. Dia menyadari dia banyak ngomong tapi dia nggak ngerti. Makanya saudara, kalau kita nggak ngerti jangan banyak ngomong. Amin. Kalau nggak mengerti, yang lebih baik berdiam diri sampai Tuhan kasih hikmat, sampai Tuhan kasih pengertian sama saudara. Ini loh maksudnya. Jangan kata orang kayak gini, kata orang kayak gini. Enggak, alami secara pribadi. Amin. Ya. Nah saudara, supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam, ya. Nah makanya dikatakan, tetapi sekarang mataku memandang pada Tuhan. Padahal dia seorang yang saleh. Nah inilah pertobatan orang saleh. Berarti orang saleh juga mesti bertobat. Kalau saudara baca di ayat yang pertama terus sampai ayat yang ke-41, Ayub mau disalahin sama teman-temannya, tetap aja coba buktiin. Aku nggak pernah salah. Ayo, kamu ngomong salah aku apa? Ya. Jadi 3 sahabatnya, ya saudara, dia mencoba membela Tuhan. Tapi kita lihat, ya saudara, nanti kita akan perhatikan yang dibela oleh Tuhan bukan 3 sahabat Ayub, tapi yang dibela oleh Tuhan justru Ayubnya sendiri. Karena apa? Tuhan itu bijaksana. Ayub berkata-kata tanpa pengertian, padahal hatinya itu baik. Amin. Nah seringkali manusia kan gak ngerti saudara. Ya dia cepat menjustis kita, menghakimi. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Nah ini luar biasa ya. Nah kali ini Ayub mengenal Allah dengan cara yang baru. Allah yang jauh lebih besar dan kompleks daripada yang selama ini dia pikirkan. Konsep yang umum, orang yang taat pasti diberkati Tuhan. Betul apa enggak saudara? Orang yang fasik pasti dikutuk oleh Tuhan. Betul apa enggak? Jangan takut-takut. Betul apa enggak? Betul. Ini yang berlaku secara umum. Tapi ada saatnya saudara, Nabi Yeremia, pemazmur dalam Mazmur 73, dia melihat kebalikannya. Orang benar kok mengalami penderitaan, kok orang fasik hidupnya mujur. Kayaknya Tuhan itu gak adil. Ayo, Mazmur 73. Kita baca Mazmur 73. Nanti Yeremia 15, saudara. Ini kehidupan ini saudara banyak misteri. Tapi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga kita boleh mengerti saudara apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, ya. Coba Mazmur pasal yang ke-73. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk. Ayat 1 mulai. Yuk. Judulnya apa itu saudara? Ini pergumulan bukan orang berdosa. Ini pergumulan orang benar. Ayo, ayat pertama kita baca 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang berdosa. Nah, tadi di awal saya bilang apa? Dalam sastra Ibrani kesimpulan itu di depan, di awal. Kalau kita kesimpulannya pasti di belakang. Betul? Kalau dalam sastra Ibrani kesimpulannya di depan. Nah kesimpulan pemazmur apa? Dikatakan di dalam Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Terus bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat kedua coba. Tetapi aku sedikit terpeleset, nyaris tergelincir. Terus aku cemburu kepada pembual. Kalau aku lihat orang fasik kok hidupnya mujur ya, kok orang benar menderita ya. Tapi ingat ayat pertama itu kesimpulan. Katakan sama-sama kesimpulan. Ya, itu Ibrani beda dengan sastra kita bahasa Indonesia. Kalau Ibrani di awal itu adalah kesimpulannya. Ya, nanti katakan sedikit lagi aku tergelincir karena aku cemburu melihat kemunduran orang fasik. Terus lagi ayat yang ke-4. Oh, gak ada kesakitan. Beda gak dengan Ayub? Beda gak dengan Ayub?
Ayub itu sakit, saudara. Gak ada kesakitan dalam diri mereka. Terus, sehat dan gemuk. Ayat 5. Mereka gak alami kesusahan. Terus, dia gak kena tulah. Terus, karena itu mereka mengalungkan apa? Kesombongan. Terus, berpakaian apa? Suka memeras. Terus lagi, mereka gemuk. Kesalahan mereka suka korupsi, saudara. Ya, kayaknya enak banget ya. Ya, sekarang kita lihat orang-orang korupsi, wah hidupnya makmur semua, saudara. Ya, ini bangsa kita mesti banyak didoain, saudara. Sekarang judi online lagi. 1000 pejabat, anggota DPR dan DPRD, judi online, saudara. Aduh, luar biasa. Saudara, ya. Aduh, timah lagi 100 berapa triliun, saudara. Berapa triliun itu? Wah, luar biasa ya. Terus lagi, ya, ayat yang ke-8, mereka menyindir, mengatai jahatnya hal kekerasan dikerjakan. Mereka ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit, tidak mereka membual di bumi. Sebab itu orang berpaling pada mereka mendapatkan seperti air yang berlimpah. Dan mereka bagaimana Allah tahu? Tuhan gak tahu. Ini orang fasik, gak ada Tuhan. Rasa takut akan Tuhan tidak ada. Bagaimana dengan Ayub? Tidak jauh. Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Ya. Terus lagi, saudara. Sungguh itulah ayat 12, itulah orang fasik. Terus mereka menambah harta. Senang. Kalau kita lihat orang kaya enak ya. Kita nggak tahu kekayaannya dari mana, saudara. Kayaknya hidup makmur. Kok saya yang udah ibadah, udah mempertahankan kelakuan bersih, ya kok saya harus mengalami seperti ini, seperti Ayub. Yuk, ayat yang 13, coba yang keras. 23. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Kalau gitu sia-sia. Ini pergumulan orang benar loh, saudara. Termasuk saudara dan saya. Mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Kalau gitu buat apa saya itu benar? Kalau orang fasik lebih mujur, saya sebaliknya. Ya, saudara, luar biasa. Ayat 14, 23. Kena hukum setiap pagi. Terus 15. Aku mau berkata, sesungguhnya aku telah berkhianat pada anak-anakmu. Ya, terus. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, saudara susah dimengerti. Apa maksud Tuhan? Kok kebalik ini Tuhan? Orang benar dia menderita, kena tulah. Orang fasik hidupnya diberkati. Di mana keadilan Tuhan? Nanti kita lihat Yeremia juga sama. Ini pergumulan orang benar. Ya, terus lagi, saudara. Yuk. Nah, jawabannya ayat yang ke-17 kita baca. Yang keras. 23. Sampai aku masuk ke tempatku kudus. Berarti dia gak kecewa sama Tuhan. Dia tetap setia ibadah. Walaupun seakan-akan Tuhan gak adil. Walaupun seakan-akan dia mengalami penderitaan yang berat, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Bertahan dalam penderitaan. Oleh berikan tetap setia sama Tuhan. Saudara tetap ibadah. Jangan tinggalkan Tuhan. Ingat, akhir zaman banyak orang murtad karena dia tinggalkan Tuhan, karena banyak kecewa. Padahal dia nggak tahu ada maksud Tuhan di balik semuanya. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Ayo, ya, sampai aku masuk ke dalam tempatku dan apa? Yang keras, 23. Dan memperhatikan kesudahan. Jadi orang fasik itu pertama-tamanya aja gemuk, pertama-tamanya aja mujur. Namun kita lihat itu kesenangan yang bersifat sementara. Lihat orang yang korupsi sekarang, Menteri Kehutanan, Mentan, habis dikuliti, saudara. Betul apa enggak? Sampai anaknya, sampai istrinya, sampai semuanya dikulitin, semua habis dikulitin. Rasa malu, hartanya disita,
habis. Namun waktu dia dulu menikmati, dia nggak berpikir bahwa nantinya dia akan tergelincir dan jatuh, hancur dalam sekejap. Itulah orang fasik. Tapi kalau orang benar, pertamanya dia menabur dengan air mata, tapi dia akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Ya, saudara tetap bertahan. Tetap bertahan. Ya, baru penderitaannya segitu. Coba berikan lagi. Kamu cuma menderita seperti itu. Jangan suka mengeluh. Jangan suka bersungut. Tetapi bersyukur. Katakan sama-sama bersyukur. Saya kasih renungan, saudara, tiap hari. Ya, ketika nama baik kita dinodai. Ya, saudara, itu Daud akan mengalami ketika nama baiknya dinodai. Ya. Tapi kita hanya nama baik. Nanti Tuhan akan bela kita. Amin. Ya, saudara, ayo kita baca lagi dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 18 yang keras, 23. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Terus saya mau tanya, endingnya gimana? Hancur. Tapi jangan sorakin, syukur. Tuhan bilang, kalau kamu sorakin orang yang udah jatuh, kamu gak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang Tuhan mau apa? Doakan dia supaya bertobat. Amin. Ya. Nah, terus lagi ayat 19. 19, 23. Dalam sekejap, wah, saudara, sekejap mata langsung habis. Jadi kalau Tuhan mau balik ke hidup seseorang, dalam sekejap mata bisa. Soalnya kiri kanan, dalam sekejap mata bisa. Kalau Tuhan belum pulihkan pergumulan kita, pasti ada maksud Tuhan. Kok saya dari dulu bergumul ekonomi terus ya? Betul apa enggak? Kok dari dulu, kok sakit saya kok, aduh kayaknya gak bisa. Ada maksud Tuhan balik semua. Amin. Ya, pasti ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan yang tertinggi adalah supaya kita diselamatkan. Katakan sama-sama, diselamatkan. Apa guna kita memiliki semua dunia tapi kita kehilangannya? Nggak ada gunanya. Berarti keselamatan jiwa jauh lebih berharga dari semua kekayaan kita. Amin. Jadi ada maksud Tuhan supaya kita mengenal Dia secara pribadi, supaya kita lebih mengenal Dia dengan lebih mendalam. Ya. Nah, saudara, dikatakan ayat ke-20, kita baca lagi. Tadi dibilang dalam sekejap mata. Ayat 20 lagi, seperti apa lagi, saudara? Oh, seperti mimpi pada waktu bangun, pada waktu terjaga, Tuhan berikan kepada kita. Seperti mimpi. Saudara pernah mimpi jadi orang kaya? Begitu buka mata, mau makan apa? Kalau orang kaya kan mau makan apa? Karena dia udah bosan makan ini, dia udah bosan. Tapi begitu dia buka mata, mau makan apa? Gak punya duit nih, saudara. Mau makan apa aja beda. Ya, saudara, seperti mimpi. Jadi saudara, kalau Tuhan mau pulihkan hidup kita dalam sekejap mata bisa. Berarti kalau Tuhan izinkan saudara mengalami pergumulan dengan versinya masing-masing. Apakah itu seperti penyakit, pekerjaan, usaha, kesehatanmu, rumah tanggamu, apapun, saudara, pasti ada maksud Tuhan. Seperti Ayub bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Berarti apa? Kalau Tuhan memulihkan, bisa apa enggak, saudara? Bisa. Namun Ayub bilang, tetapi aku tahu ada rencana Tuhan di balik semuanya. Itu kesimpulan. Luar biasa, saudara. Luar biasa, ya. Itu luar biasa Tuhan, ya. Ayo kita balik lagi di sini, ya. Jadi hanya itu, saudara, kalau taat berkat fasik tutup, itu memang Tuhan akan berlakukan secara umum. Kalau saudara taat, pasti saudara diberkati. Tetapi ada, saudara, ya, yang Tuhan latih kita, saudara, untuk kita boleh
lebih mengenal Tuhan lagi. Ya, Ayub diizinkan seorang yang saleh, takut Tuhan, mengalami penderitaan. Orang fasik, saudara, dia gemuk, sehat, mujur, tapi endingnya gimana? Hancur. Kalau Ayub endingnya gimana? Tadi Ayub 42, ayo kita baca lagi endingnya. Kalau orang kan cuma bacanya di pemulihannya doang kan, betul apa enggak saudara? Karena yang dilihat itu cuma jasmaninya. Wow, Ayub diberkati hartanya berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Oh, enak gak saudara? Hah? Ayat kedua, ayat yang 10 coba. Ayat 42, ayat 10. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Wah, ini yang paling disukai semuanya saudara. Tuhan berikan apa hartanya 2 kali lipat. Ini banyak hamba Tuhan ngomongin 2 kali lipat, 2 kali lipat. Oh, jadi jemaat pada otaknya materi terus semuanya saudara. Wah, Tuhan mau pulihkan saya nih. Tuhan mau pulihkan saya. Otaknya duit-duit terus saudara. Wah, Tuhan mau pulihkan saya. Saudara, rupanya pemulihan itu bukan bicara Tuhan, tetapi pemulihan. Ayub bilang apa? Di dalam ayat yang kedua tadi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana. Ya. Aku tahu, artinya ada pengenalan akan Tuhan. Itu lebih solusi yang lebih daripada sekedar kita jasmaninya dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Jadi orang Kristen jangan matre. Tolong berikan, jangan matre. Saudara-saudara, rajin ibadah ke gereja, usahamu akan diberkati. Pasti gereja penuh saudara. Betul apa enggak? Tapi saudara-saudara datang ibadah, dosamu yang tersembunyi akan disikap. Saudara, dikubur terus saudara. Aduh, kapok deh, nggak mau di sini lagi saudara. Langsung dia jauh saudara. Ya, tapi Tuhan cara kerjanya dipulihkan hati kita. Baru nanti bicara tentang berkat jasmani. Tuhan juga kasihnya nggak langsung dikit-dikit, saudara. Amin. Jangan sampai nanti harta membuat kita jatuh dalam dosa. Jangan sampai harta membuat kita lupa diri. Jangan sampai harta membuat kita sombong, jauh daripada Tuhan. Karena musuh yang paling besar adalah mamon. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu gak bisa menyembah Allah dan kamu tidak bisa menyembah mamon. Itu musuh yang terbesar. Amin. Ya, jadi saudara, asal ada makanan dan pakaian cukup. Colek di kanan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Amin. Jangan mau ini. Sampai akhirnya istri 1 juga pengen 2, saudara. 2 pengen 3, saudara. Katakan sama-sama, 1 itu cukup. 2 dan 3 kurang. Kenapa 2 dan 3 kurang? Karena kalau udah 2 atau 3 pengen nambah lagi. Makanya Tuhan bilang, cukupkanlah kami pada hari ini berkat yang secukupnya. Kalau kita punya kelebihan bagaimana? Buat pekerjaan Tuhan, buat orang-orang yang susah. Karena dulu pun kita juga mengalami kesusahan. Amin. Nah, di tempat ini seperti ini, saudara. Ya, karena itu supaya kita menjaga hati kita tetap berpaut sama Tuhan. Katakan sama-sama, supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi dan mendalam. 2, 3. Ya, jadi Tuhan mengajar kita berpikir out of the box. Ya, artinya di luar yang dipikirkan oleh manusia. Ya, kalaupun orang benar menderita seperti saya, puji Tuhan, Tuhan pasti benar rencana. Kalaupun orang fasik hidupnya bujur, kita nggak boleh cemburu terhadap mereka. Yang kedua, kita nggak boleh nyumpain mereka. Nanti dia juga jatuh, syukurin, nggak boleh juga. Tuhan punya cara mendidik setiap kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Ayo, yang keempat, slide-nya.
Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan tuh, ya. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Katakan sama-sama, Tuhan punya rencana. Kalau otak kita rencana Tuhan apa, saudara? Termasuk penderitaan. Sudah dikatakan termasuk penderitaan. Oh, pada gak mau, saudara. Pada gak mau pasti. Kalau di otak kita rencana Tuhan kan pasti, ada rencana Tuhan nih, pasti yang jasmani, betul nggak? Pasti yang materi, betul apa enggak? Kebanyakan kita gitu. Tapi rencana Tuhan mendatangkan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Makanya penderitaan diizinkan terjadi supaya saudara selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Colek di kanan, bersyukur ya. Bersyukur. Oh, bersyukur. Puji Tuhan. Bersyukur. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya. Itu kesimpulan kita. Sesungguhnya Engkau baik bagi mereka yang tulus hatinya. Mazmur 73. Ya. Kalau saudara baca di dalam Yeremia pasal yang ke-12, itu juga pergumulan daripada hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Namun kita lihat orang benar, endingnya hidupnya dipulihkan. Katakan sama-sama, hidupnya dipulihkan. Yuk. Yang keempat, terus lagi slide terus. Ya, ayo yang keempat, 2, 3. Supaya kita mengenal kehinaan. Artinya supaya kita merendahkan diri. Karena apa? Dasarnya manusia itu colek di kanan, jangan sombong. Ciri orang sombong apa? Merasa diri benar. Yang kedua, cepat tersinggung. Coba lihat kiri kanan, cepat tersinggung nggak? Itu orang sombong, saudara. Karena dia mempertahankan harga dirinya. Dia akan kehilangan harga diri kalau mempertahankan harga dirinya. Itulah sebabnya dia selalu diproses dengan orang-orang yang selalu kecewakan dia, selalu menghina dan merendahkan dia, supaya kamu mati bagi dirimu sendiri. Kalau kita nggak tahu rencana Tuhan kan kita pasti sakit hati, kecewa, pahit hati, saudara, emosi apalagi. Coba kiri kanan, suka emosi nggak, saudara? Nah, berarti dibalik semua yang kita alami ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Ada yang kebetulan? Gak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Walaupun bukan Tuhan yang melakukannya, ya, bukan Tuhan yang melakukannya, tetapi Tuhan izinkan. Yuk, ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Ayo kita baca sama-sama ayat yang ke-6. 2, 3. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Tadi Ayub bicaranya sembarangan enggak? Sembarangan enggak? Oh, Tuhan enggak peduli, Tuhan enggak jawab doa. Tuhan enggak perhatikan aku. Kenapa Tuhan? Nyalain, Engkau yang membuat aku seperti ini, Tuhan. Padahal Tuhan bukan yang membuat. Tuhan mengizinkan iblis yang melakukan. Apakah Tuhan enggak tahu bahwa semua pasti mendatangkan kebaikan buat Ayub? Tuhan mengerti karena Tuhan tahu ke depan. Amin. Ya. Nah, saudara, Ayub mencabut perkataan. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan, aku memandang rendah diriku. Ya. Jadi kalau orang diproses Tuhan, pasti dia rendah hati. Colek di kiri kanan. Kalau kamu masih sombong, kamu belum diproses Tuhan. Ayo yang keras, saudara. Aduh, kok takut? Kalau kamu masih sombong, kamu belum diproses Tuhan. Tapi jangan bilang, biar Tuhan proses kamu ya. Biar rasain kamu seperti itu ya. Jangan kayak gitu, saudara. Tuhan tahu. Amin. Kita gak berhak menghakimi. Jadi ciri orang yang diproses Tuhan apa? Rendah hati. Soleh, rendah
selalu mengandalkan Tuhan. Mau berangkat keluar aja, Tuhan pimpin aku Tuhan, karena hidupku selangkah dari maut, lindungi. Mau mengerjakan sesuatu, Tuhan pimpin aku, berikan hikmat bagiku Tuhan. Apapun dalam hal yang paling kecil, berdoa sama Tuhan. Amin. Dalam hal yang paling kecil, saudara, doa. Nyatakan isi hati kita. Tuhan, aku lemah, aku gak mampu. Bahkan kalau saudara mau buat dosa, Tuhan, saya mau buat dosa, boleh gak Tuhan? Andalkan Tuhan. Ya. Terus lagi slide-nya. Ini yang luar biasa, saudara. Perhatikan. Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Dari kacamata Allah, Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Luar biasa. Padahal Ayub udah bilang kayak seperti itu. Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Justru yang disalahin siapa? Elifaz, Bildad, dan Sofar. Ayat yang ke-7. Ayo, 42 ayat yang ke-7. Ayo, kita baca 2, 3. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz, orang teman itu, murkaku yang menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti aku. Oh, luar biasa. Itu Elifaz, Bildad, dan Sofar yang nyalain Ayub. Kamu menderita ini karena kamu buat dosa sama Tuhan. Gak mungkin kamu gak berbuat dosa, gak mungkin. Tapi kita lihat murka Tuhan terhadap siapa, saudara? Bildad, Sofar, dan Eli. Jadi saudara yang dihakimi, gak usah takut. Kalau Tuhan lihat hatimu benar, Tuhan yang bilang kita. Amin. Bahkan saudara, terus lagi dikatakan, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Padahal Ayub itu, saudara, dia ngomongnya sembarangan. Kenapa? Karena dia gak ngerti. Tuhan tahu. Karena banyak hal yang dia gak ngerti. Tapi Tuhan lihat hatinya Ayub. Sesungguhnya Ayub itu seorang yang benar takut akan Tuhan. Amin. Ya. Ayat yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Ya. Lalu persembahkan semuanya sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanyalah permintaannya yang kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku. Luar biasa gak? Tuhan bela siapa, saudara? Padahal 3 sahabatnya dibela Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu gak lebih benar daripada hamba-Ku Ayub. Jadi jangan kita sembarangan menghakimi. Belum tentu orang yang kita hakimi kita lebih benar daripada dia. Soleh dari kanan, jangan gampang menghakimi. Nanti yang Tuhan bela justru orang yang kita hakimi. Amin. Selama respon kita benar. Justru yang disuruh doa siapa, saudara? Ayo. Berdoa buat siapa? 3 orang sahabatnya. Karena hanya permohonannya yang aku dengar. Oh, luar biasa, Tuhan begitu bijak. Kalau kita jadi Tuhan, itu soal Ayub kan? Kamu nyalain. Tapi Tuhan tahu hati Ayub sebetulnya gak seperti itu. Amin. Dia hanya berkata-kata tanpa pengertian. Jadi kalau kita tak mengerti, saudara, lebih baik kita berdiam diri. Katakan sama-sama, lebih baik kita berdiam diri dan merendahkan hati. Ayo kita berdiri, saudara. Kita nyanyikan pujian-Ku percaya Tuhan Ku turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam usaha untuk
Dia sanggup memulihkan hidupmu dalam sekejap. Yesusku. Namun kalau sampai saat ini engkau sedang diproses dan dibentuk, bersyukurlah supaya kau lebih dekat kepada Tuhan, supaya kau lebih mengandalkan Tuhan, supaya kau lebih merendahkan diri di hadapannya. Ada maksud Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semua. Yesus, bersyukurlah atas apa yang kau alami. Selama kau mengasihi Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, bagi yang mengasihi, Yesusku, 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 Kau penyelamat. Ya, Tuhan mau selamatkan dirimu, Tuhan mau selamatkan jiwamu. Ya, supaya kita bertobat, mengakui segala kelemahan, kekurangan-kekurangan. Katakan dengan iman, ku percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Apapun yang terjadi, ya Yesus, ya Kau singkapkan kami Tuhan dengan kebenaran Tuhan. Ya Yesusku, terus katakan Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku, Kau menolong hidupku Tuhan. Yesusku, Tuhanku, Tuhanku, Kau menolong hidupku. Percaya, percaya Tuhanku. Katakan dengan iman, bekerja, biarkan Tuhan memproses membentuk hidupmu. Ya, ya Yesus Tuhan, bagi yang mengasihinya, amin, amin. Bagi yang mengasihinya, bagi Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini boleh menggema, merema di dalam hati kami. Pulang dari tempat ini, Roh Kudus mengingatkan akan setiap firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh diteguhkan oleh Tuhan, oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kita mau angkat tangan kita mau akhiri ibadah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kalian kedua, bahkan sampai selamanya.